Tapi yang kita cari adalah jarum pendek dulu. Jarum pendek ini sudah meninggalkan angka 9 berapa derajat gitu ya. Jadi jarum pendek sudah melangkah meninggalkan angka 9 sebesar 15 menit. Yang ini ya gambarnya. 15 menit. Berapa derajat? Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Cubupedia. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara menghitung sudut pada jam. Di sini jamnya jam analog ya, jam yang ada jarum jamnya. Oke, yuk. Sebelum itu kita mengenal dulu bagian-bagian jam di gambar ini. Nanti di sini ada jarum warna merah hitam dan warna biru. Di gambar ini, dimana kalau merah hitam itu adalah jarum menit atau jarum panjang. Kemudian kalau yang warna biru adalah jarum jam atau jarum pendek. Jarum menit nanti menunjukkan menit, jarum jam berarti menunjukkan bilangan jam. Oke, gitu ya adik-adik ya. Kalau sudah paham semuanya, yuk kita lanjut. Untuk mencari besar sudut yang dilalui jarum panjang atau jarum menit tadi adalah kita harus tahu bahwa satu putaran penuh ada 60 ruas. Ada 60 ruas ya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 12 ke 1 ada 5, 1 ke 2 ada 5. Berarti 5-nya dikali 12, makanya ada 60 ruas. Berarti satu putaran penuh itu senilai dengan 360 derajat. Jadi 60 ruas sama dengan 360 derajat. Dari pernyataan ini kita bisa tahu bahwa dalam setiap 1 menit atau 1 ruas, kalian bisa tahu berapa derajat. Misalkan angka ini, dari sini ke sini ya, ini 1 ruas. Oke. Jadi 1 ruas itu, cara menghitungnya adalah, karena yang mau dicari derajat berarti 360 ini dibagi 6. Jadi 1 ruas senilai dengan 6 derajat. Ingat-ingat, 1 ruas sama dengan 6 derajat. Kemudian untuk angka jam itu misalkan jam 3 menuju jam 4. Jadi kalau sudah 60 menit, angka 3, ini pertama 3, jarum pendeknya, 1 jam kemudian baru lurus di 4. Tapi untuk menit-menit tertentu, kita tidak tahu posisi dia di mana. Bagaimana cara mencarinya? Jadi cara mencarinya adalah kita harus tahu dulu bagaimana cara mencari besar sudut yang dilalui jarum jam pendek. Ya, dalam 60 menit itu 1 jam, jarum pendek bergerak sebesar 30 derajat. Kenapa? Misalkan 1 jam. Jam 1 ke jam 2, berarti dari angka 1 ke angka 2, berarti 5 ruas. 1 ruas tadi 6 derajat, berarti kalau 5 ruas adalah 30 derajat. Gitu ya. Setiap menit, jarum pendek melangkah sebesar berapa sih? Oke, jadi setiap menit itu berarti tadi ini 30 derajat dibagi 60 menit. Kenapa? Karena ini 30 derajatnya dalam 60 menit. Berarti kalau kita mau cari 1 menit, berarti kita 30 derajatnya kita bagi 60 menit. Atau setara dengan setengah derajat setiap menit. Itu jarum pendek melangkah. Misalkan, jarum pendek dari jam 3 ya, angka 3, berarti tepat di angka 3 di sini. 1 menit kemudian jarum pendek melangkah setengah derajat meninggalkan angka 3. Ingat, meninggalkan angka 3. Kenapa? Karena dari jam 3. Kalau dari jam 4, berarti meninggalkan angka 4 setengah derajat. Meninggalkan itu berarti menuju 5, tapi bergeser setengah derajat. Oke, begitu ya.
Kalau ingin lebih paham, yuk kita langsung latihan soalnya. Oke, yuk adik-adik kita simak baik-baik, ikuti sampai akhir agar kalian paham. Hitunglah besar sudut yang dibentuk oleh sebuah jarum pada jam analog jika bergerak dari ini pada sebuah jarum saja, jadi sekarang kita di nomor ini kita tidak usah tahu itu jarum pendek atau jarum panjang. Di sini hanya yang tanya sebuah jarum. Berarti jarum pendek atau jarum panjang kita tidak pedulikan. Ya, ini misalkan. Dari digit 1 ini menuju digit 3. Berarti ya, sudutnya hanya ini saja. Oke. Jadi yang A, bagaimana cara mencarinya? Karena dia 10 ruas, silahkan dihitung 10 ruas, atau ada 2 nih, 2 angka, 1, 2, 3, berarti 2 angka. Berarti ada 10 ruas. Karena 1 angka 5 ruas. Oke, 10 ruas. Tadi 1 ruas berapa derajat adik-adik? Betul, 1 ruas itu 6 derajat. Maka kalau 10 ruas, tinggal dikali 6 saja. Sehingga hasilnya adalah 60 derajat. Gimana? Gampang ya? Yuk lanjut. Untuk yang B digit 3 ke digit 1. Jadi dibalik. Kalau yang pertama tadi 1 ke 3 ini pendek. Sekarang 3 ke 1. Berarti muternya harus searah jarum jam dulu ke sana. Muter dulu. Itu ya. Berarti sudut yang mana? Yang ini. Bagaimana caranya? Caranya cukup 360 dikurangi sudut ini tadi. 60 derajat. Berarti 300 derajat. Atau yang B dengan cara hitungan, satu putaran ini tadi ada 60 ruas, karena sudah terpakai 10 ruas yang ini berarti sisanya ada 50 ruas. Dari mana? Dari 60 dikurangi 10. 10 yang mana? Dari yang A. Karena soal A kebalikan soal B. Oke, berarti tinggal dikali 6 derajat saja. Hasilnya adalah 300 derajat. Kalau yang berkebalikan, 1 ke 3, 3 ke 1, perhatikan, pasti sudutnya kalau dijumlah 360 derajat. Karena satu putaran penuh. Yuk, coba lagi. Ini masih sama, angkanya gampang. Dari 11 ke 4. Berarti 11 ke 4 nih. Kita lompat 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan, berarti 5 dikali 5 ruas. Oke, sudut yang ini berarti 5 ruas dikali 5, berarti ada 25 ruas. Sudutnya berapa? Tinggal dikali 6 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat. Bagaimana digit 4 ke 11? 4 ke 11 berarti yang ini. Ya, dari sini ke sini. Kayak itu. Atau seperti rumus tadi, cukup kalian 360 dikurangi 150 derajat, berarti 210 derajat. Tapi kalau mau hitung, yuk kita hitung. Karena tadi 11 ke 4 25 ruas, maka kalau 4 ke 11 itu 60 dikurangi 25. Berapa? Berarti ada 35 ruas. Langsung kita hitung aja kalau sudah tahu ruas, bahwa satu ruas itu 6 derajat. Jadi kalau 35, cukup 35 dikali 6 derajat. Hasilnya adalah 210 derajat. Karena soal C dan D saling berkebalikan, maka dijumlah pasti 360 derajat. Oke, bagaimana adik-adik? Paham ya? Jadi untuk soal yang ini kalian harus perhatikan dari digit berapa ke berapa, karena sangat mempengaruhi besar nilai derajatnya. Oke, yuk kita lanjut soal selanjutnya. Hitunglah besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang. Oke, ini sekarang kita bicara jarum panjang. Jika bergerak selama 2 jam. Oke, selama 2 jam itu berarti dia berputar berapa kali? Oke, jarum panjang itu menunjukkan menit. Berarti kalau 1 jam dia harus berputar 1 kali. Kalau 2 jam, berapa? Berarti dia harus berputar
2 kali. 2 kali, jadi selama 2 jam itu, berarti 2 putaran, sehingga 2 dikali 360 derajat. Karena putaran itu senilai dengan 360 derajat. Jadi hasilnya adalah 720 derajat. Oke, untuk soal yang B, dia hanya 2 menit. Kalau jarum pendek 2 menit itu, misalkan dari angka 12, jadi 2 ruas. 2 menit itu cukup 2 ruas, dari sini ke sini. Ya, 2 menit itu sama dengan 2 ruas. Berarti kalau 2 ruas, berarti dikali 6 derajat. Jadi jawabannya adalah 12 derajat. Gampang ya? Oke, selanjutnya. Dari pukul 11 lewat 25 AM sampai pukul 12.35 PM. Jadi kalian harus pahami dulu apa itu AM, apa itu PM. AM itu adalah dari pukul 12.00 dini hari ketika malam-malam, hari masih gelap, sampai pukul 12.00 siang hari. Oke? Itu AM. Untuk PM, dari pukul 12.00 siang hari sampai pukul 12.00 dini hari. Jadi, dari siang menuju malam. Oke, bisa dipahami ya. Ini 11.25 AM, nanti kalau menuju 12, dia langsung 12-nya 12 PM. Kenapa? Karena dia sudah siang hari. Jadi, pukul 11.25 AM sampai 12.35 PM, kita harus tahu berapa menit. Rupanya, kalau dikurangi itu adalah 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menit setara dengan 70 menit. Kalau 70 menit artinya 70 ruas. Berarti 70 dikali 6 derajat. Hasilnya adalah 420 derajat. Oke, gimana adik-adik? Mudah ya? Kalau kalian belum paham, silahkan ulangi lagi video ini sampai jelas. Tapi kalau masih ada yang belum paham, silahkan isi komentar di video ini. Nanti akan segera kakak balas dengan video-video selanjutnya. Oke, yuk lanjut soal selanjutnya. Dalam 12 jam, berapa kalikah kedua jarum, berarti jarum panjang dan jarum pendek, membentuk sudut yang pertama 0 derajat. Oke. Yang pertama 0 derajat. 0 derajat itu kapan? Berarti kita harus tentukan dulu adalah si jarum panjangnya dulu di jam 12. Jarum pendeknya di 12. Jarum panjangnya di mana? Di 12 juga. Berarti ini adalah pukul 12.00. Hanya di sinilah 0 derajat. Berarti kalau selama 12 jam ada 1 kali. Tapi kalau 1 hari 24 jam berarti ada 2 kali membentuk sudut 0 derajat, yaitu 12.00 PM dan 12.00 AM. Oke ya. Yuk lanjut adik-adik yang B. Sebesar 90 derajat. Sebesar 90 derajat itu berarti ketika jam 3 tepat. Oke, ini pukul 3. Kemudian pukul 9, berarti menunjukkan angka 9 dan jamnya di 12. Pukul 9. Berarti kalau 12 jam ada berapa? Ada 2. Kalau 24 jam berarti ada 4. 03.00 AM dan 03.00 PM. 09.00 AM dan 09.00 PM. Gitu ya, adik-adik ya. Sekarang untuk membentuk sudut sebesar 180 derajat. Berarti terjadi hanya ketika pukul 6 tepat. Oke, jadi 06.00. Dalam 12 jam terjadi 1 kali. Atau pada 1 hari atau 24 jam berarti ada 2 kali. Oke, gimana adik-adik? Mudah ya? Oke, soal selanjutnya ini akan lebih susah. Tapi tenang saja, kalau kalian mengikuti videonya baik-baik, kakak rasa kalian nanti akan memahaminya. Yuk kita lihat soalnya. Ini soalnya ada banyak, nanti kakak akan bahas beberapa saja, sisanya untuk kalian berlatih di rumah. Oke yuk, yang A dulu. Hitunglah besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum.
kedua jarum, berarti jarum panjang dan jarum pendek. Jika menunjukkan pukul 09.00. Oke, tadi ini udah kita bahas di yang sebelumnya. Ini sudah jelas adalah 90 derajat. Oke, itu penjelasan lengkapnya. Jadi sudut yang dibentuk pukul 09.00 adalah 90 derajat. Kemudian pukul 09.30, berarti langkah pertama kita harus tunjukkan menitnya dulu. Menitnya di 30, berarti tepat di angka 6. Oke. Jarumnya di angka 9. Tidak, tapi melebihi 9. Melewati 9, tapi kita tidak tahu tepatnya di mana. Jadi ruas-ruas ini, yang ada 4 ruas ini, kita tutup dulu. Oke. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita bikin sudut penuh dulu, yaitu dari mana? Dari 6 sampai 9. Gitu. Ya, ada berapa ruas? Karena lompat 1, 2, 3, karena lompat 3 jam atau 3 bilangan, berarti ada 3 dikali 5 ruas. Berarti ada 15 ruas. Sehingga sudutnya adalah 15 dikali 6 derajat, itu nilainya adalah 90 derajat. Apakah sampai sini selesai? Belum, karena masih ada sudut sisanya yang ini. Ya, sisanya adalah jarum pendek sudah melangkah meninggalkan angka 9. Sebesar 30 menit. Tadi kalau jarum pendek meninggalkan setiap menitnya itu berapa? Setengah derajat. Ya, yang ini. Setengah derajat dikali 30 menitnya. Jadi 15 derajat. Berarti angka ini adalah 15 derajat sudut ini. Sehingga sudut yang dibentuk pukul 09.30 adalah 90 derajat. Ini ditambah 15 derajat. Oke, jadi sudutnya adalah 105 derajat. Perhatikan di sini jarum pendeknya meninggalkan angka 9. Kebetulan masih dalam satu area yang dicari, maka menggunakan 15 derajat. Tapi untuk soal selanjutnya hati-hati. Yang dihitung adalah sisanya. Yuk kita lihat soal yang C. Pukul 09.15. Berarti langkah pertama kita harus menunjukkan menitnya dulu. Tidak boleh jamnya dulu. Menitnya dulu tepat di angka 3 karena lewat 15. Pukul 9 berarti melewati angka 9 karena tidak 9 tepat. Bagaimana setelah ini? Sama, ruas ini berarti kita tutup dulu. Berarti sudut mana yang paling kecil? Sudut yang atas, ya. Oke, kita hitung dengan sudut penuh dulu. Dari mana? Dari 10 menuju 3. Oke, ini dia. Ada berapa ruas? Berapa bilangan kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lompatan bilangan. Berarti 5 dikali 5. Jadi ada 25 ruas. Kalau 25 ruas berarti berapa derajat? Tinggal dikali 6 derajat. Berarti nilainya adalah 150 derajat. Itu untuk sudut yang penuh dulu. Masih ada nggak? Masih ada yang ini. Tapi yang kita cari adalah jarum pendek dulu. Jarum pendek ini sudah meninggalkan angka 9 berapa derajat gitu ya. Jadi jarum pendek sudah melangkah meninggalkan angka 9 sebesar 15 menit. Yang ini ya gambarnya. 15 menit. Berapa derajat? Jadi setengah dikali 15 derajat dikali menitnya. Berapa nilainya? 7,5 derajat. Berarti nilai di sini adalah 7,5 derajat. Oke. Karena di sini 7,5 derajat, adik-adik, dari angka 9 ke 10 itu 5 ruas, berarti 30 derajat. Berarti sisanya di sini adalah 22,5 derajat. Gitu ya. Jadi sudut yang dibentuk pukul 09.15 yang mana? Oke, segini. Jadi yang kalian jumlahkan bukan 7,5-nya, tapi 22,5-nya. Jadi sebesar 150 derajat tadi yang pertama ini ditambah 22,5 derajat. Jadi hasilnya adalah 172,5
derajat. Oke, gitu adik-adik ya. Gimana, paham tidak? Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi videonya dari awal sampai kalian paham. Oke, adik, untuk soal selanjutnya silahkan kalian kerjakan sendiri, minta bantuan kakak-kakak kalian, atau orang tua kalian, atau guru-guru pendamping kalian. Atau silahkan kalau masih belum paham, silahkan isi komentar di video. Oke, terima kasih sudah mengikuti materi sudut pada jam. Sampai ketemu lagi dengan Cupupedia. Dadah!